Lenin, bapak komunisme, pemerintah diktator, pemerintah daripada komunisme yang pertama di Rusia. Dia pada tahun 1924 meninggal dunia. 7 tahun setelah dia melangsungkan revolusi Bolshevik, dia menghancurkan itu pemerintahan Nicholas II, mentembak mati semua keturunan, sekeluarga semua ditembak mati, dan dia merebut kuasa daripada Tsar, yaitu kaisarnya dari Rusia, dan dia mendirikan negara komunisme pertama. Saudara-saudara, Karl Marx, dengar baik-baik, Karl Marx sendiri tidak pernah mengatakan komunisme harus mempunyai sesuatu pemerintah yang diktator. Waktu Engels, kawan Karl Marx sebelum meninggal, Marx sudah mati, kawan yang paling akrab Engels itu waktu sakit keras mau mati. Seorang pengikut yang paling setia komunisme datang kepada dia, tanya, apakah Anda masih merasa dunia memerlukan pemerintah yang dikuasai oleh proletariat, jadi mereka yang tidak mempunyai harta benda apa-apa? Engels menggelengkan kepala sebelum menghembuskan napas terakhir. Pikiran dia sudah mulai berubah. Padahal Karl Marx pernah berzina dan mendapatkan seorang anak. Lalu waktu ditelusuri, dia mengaku itu anaknya Engels. Tetapi Engels tidak pernah mempunyai anak itu. Sampai terakhir detik Engels mati, ditanya, betul tak anak Karl Marx itu anakmu? Dia menggeleng ke kepala baru mati. Nah, ini semua sejarah. Saya akan menyatakan selanjutnya, mengapakah komunisme menjadi diktatorship? Mengapa ide yang begitu indah akhirnya menjadi begitu buruk? Karena yang menjalankan politik telah mempergunakan teori komunisme untuk menjadi backing diri untuk melaksanakan diktatorship. Maka Lenin bunuh. Semua ide yang begitu indah akhirnya menjadi begitu buruk. Karena yang menjalankan politik telah mempergunakan teori komunisme untuk menjadi backing diri untuk melaksanakan diktatorship. Maka Lenin bunuh. Semua yang beda pendapat dibunuh. Semua yang berani lawan dibunuh habis. Lalu dia kokohkan dia punya komunisme. Tapi waktu dia mati, ada 2 pemimpin yang meneruskan yang menjadi musuh. Satu ada Joseph Stalin, satu lagi ada Trotsky. Pada waktu itu Trotsky mempunyai suara jauh lebih banyak, dan dia punya cara tidak terlalu diktator, dan dia lebih mau memikirkan bagaimana memperbaiki rakyat dari Rusia. Sedangkan Joseph Stalin mempunyai ambisi meneruskan Lenin yang jauh lebih ketat dan jauh lebih liar. Dan akhirnya dia mengumumkan harus bunuh Trotsky. Trotsky melarikan diri ke sini sana sampai akhirnya menetap di Latin Amerika. Jauh berpuluh-puluh ribu kilometer dari Rusia. Dia tidak tinggal di Jerman, tidak di Inggris, tidak di Prancis, tidak di Switzerland, tidak di Italia. Dia menyeberang ke Amerika, tapi turun ke Amerika Selatan. Di situ dia sembunyi sendiri supaya tidak dikejar dan dia dibunuh. Pada satu hari, dia ditembak mati di tengah-tengah jalan. Di kota yang lebih 20.000 kilometer jauhnya dari Moskow. Karena apa? Mata-mata Stalin mengejar sampai harus membunuh dia. Tidak boleh berada di bawah satu matahari yang sama. Kekejaman komunisme sampai begitu. Lalu tahun kira-kira sama, Mao Zedong mengambil komunisme untuk menjadi pengharapan merubah Tiongkok. Dan sama-sama 2 negara ini diracuni oleh satu hal. Dan ini diaku dari mulut Lenin sebelum dia mati, yaitu kebencian. Kebencian sebagai racun. Kalimat terakhir dari Lenin sebelum dia mati, dia kumpulkan semua rekan-rekan komrad, semua seperjuang komunisme, dan berkata, my comrade, seperjuangku,
Aku sekarang sudah mau pergi. Dan aku jujur mengeluh di hadapan kamu. Demi memperkuat komunisme dan partai kita ini, saya terpaksa harus membunuh semua musuh yang tidak setuju saya. Saya kira ini beres. Saya kira ini selesai dan hari depan kita aman. Tapi sekarang detik terakhir sebelum saya menghembuskan napas yang terakhir, saya berkata kepadamu, hari depan Rusia sangat suram. Hari depan Soviet sangat gelap. Karena saya melihat ada sesuatu akar yang merambat, yang tidak mungkin kita cabut. Tidak akar racun yang saya sebut sebagai kebencian. Sekarang saya sudah tidak ada waktu menggarap lagi. Saya sudah harus meninggal dunia. Jikalau hari depan kita mengharapkan cahaya, kita menghadapkan terang, kita mengharapkan ada pengharapan untuk Rusia, hanya satu kemungkinan. 50 orang suci yang dihasilkan mulai hari ini, baru negara ini ada harapan. Itu tahun 1924. Lalu 50 tahun kemudian 1974, ditambah lagi 15 tahun lagi, yaitu 1989, Uni Soviet hancur, sama sekali hancur. Gorbachev berteriak-teriak, Estonia, Latvia, dan Armenia, tolong kita menjaga kesatuan. Dia jawab, no, independent. Gorbachev mengatakan, mari kita tetap menjaga. No, never again Uni Soviet. Tahun 89 yang dinamakan Uni Soviet sudah tidak pernah ada lagi di bumi. Karena apa? Hanya cinta yang mempersatukan, benci menghancurkan. Saudara-saudara, kenapa komunisme hancur? Karena mau menginginkan harta melalui haram, merebut, merampas, lalu membiarkan orang yang dulunya tidak pernah mempunyai harta benda balas dendam atas orang kaya. Lalu mereka yang merajalela menjadi pemerintah yang lebih tinggi dari pemerintah apapun. Itu bukan demokrasi. Itu pemerintahan proletariat yang tidak sesuai dengan cara mengatur harta di dalam Alkitab. Saya sebagai pendeta, saya tidak pernah berusaha membela orang kaya. Saya sebagai pendetamu tidak pernah berupaya untuk mendiskriminasi orang miskin.